Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan Mbak Rumaiso. Ya barakallah. Sembari kita menunggu teman-teman yang lain ya, kita akan melanjutkan kisah pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan menyampaikan kisah tentang Suhail bin Amr. Ya, untuk Mbak Rumaiso sudah mendengarkan kisah sebelumnya? Ya, sudah ya? Alhamdulillah kalau sudah mendengarkan, nanti kita lanjutkan kisah bagaimana orang-orang Quraisy waktu itu mengutus utusan-utusannya untuk datang ke mana? Ke Hudaybiyah. Nah, di Hudaybiyah itu kaum muslimin sudah bersiap untuk melakukan sebuah ibadah, yaitu ibadah umroh. Namun yang terjadi apa? Yang terjadi adalah orang-orang Quraisy tidak menginginkan kaum muslimin ini masuk ke kota Mekah. Nah, maka dari itu sudah dikirim beberapa utusan, namun ternyata tidak membuahkan hasil seperti apa yang diharapkan oleh orang-orang Quraisy. Sampai pada akhirnya diutuslah seorang utusan yang memang biasa menjadi seorang duta. Dia bernama Suhail bin Amr. Namanya siapa? Suhail bin Amr. Barakallah. Nah, Suhail bin Amr ini ketika datang ke Hudaybiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kedatangan Suhail, beliau mengatakan, ya Allah ini akan memudahkan urusan kita. Karena Suhail itu dari asal kata Pak Sahal yang artinya itu mudah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu optimis dengan segala sesuatu. Jadi beliau optimis tentang setiap keadaan meskipun pada saat itu beliau niatnya adalah untuk umroh masuk Mekah, ternyata dihalang-halangi. Tapi pasti ada jalan yang terbaik yang Allah kehendaki. Maka pada saat Suhail datang, biasanya orang-orang Quraisy itu akan mengutus Suhail bin Amr kalau mereka menginginkan perjanjian, menginginkan ada kesepakatan gitu ya. Jadi Suhail ini orang yang ahli dalam bernegosiasi. Dia ahli untuk menyampaikan sesuatu, kemudian membuat kesepakatan, mempengaruhi orang. Itu keahlian Suhail. Dan keahlian Suhail bin Amr ini diantaranya juga keahlian dalam lisannya. Ketika dia berorasi, ketika dia berpidato, ketika dia mengajak masyarakat umum, ya, masya Allah itu kekuatan luar biasa yang Allah anugerahkan kepada Suhail. Ya, jadi ini ada kelebihan, ada keunggulan yang diberikan Allah kepada Suhail yang pada saat itu masih kafir. Ya, nah Suhail bin Amr ini dulu ketika masa jahiliyahnya, artinya dia masih musyrik, masih kafir, belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu selalu membacakan syair yang isinya adalah menghina Rasulullah, menghina kaum muslimin, menjelek-jelekan agama Islam. Ya, sampai suatu ketika perang Badar. Ya, kalau Hudaybiyah itu tahun 6. Ya, tahun berapa? 6 Hijriah. Kalau perang Badar tahun berapa? 2. Jadi berapa tahun lalu? 4 tahun yang lalu, ya. 6 tahun tahun 6 itu adalah peristiwa Hudaybiyah saat Suhail datang menemui Rasulullah. Kemudian 4 tahun sebelumnya pada saat peristiwa perang Badar, ternyata Suhail bin Amr itu ikut serta dalam pasukan Quraisy untuk menyerang kaum muslimin. Ya, di perang Badar. Tapi ternyata di antara tokoh-tokoh yang ada pada saat itu, tokoh-tokoh kafir Quraisy, mereka itu banyak yang mati, banyak yang tewas, ya. Kemudian Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ini ada Mas Ahnaf dengan Mas Alfat.
Ya, kita sedang menceritakan tentang kisah Suhail bin Amr. Ya, silahkan nanti diikuti dengan baik. Ada banyak orang, Bu. Oh, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Pada Ya, dengerin? ada Mas Dafa juga di sana. Ada Nggak ada. Mbak Ais, udah Adanya ini ada. loh, si ini. Iya, Bang, enggak. pada nggak pakai kerudung nih loh. Oh, pakai kerudung dulu adabnya ya. Walaupun kita belajarnya secara online, tetap adabnya dijaga. Yuk. Ya, silahkan matikan dulu kameranya. Ya, dipersiapkan lebih dahulu sebaik-baiknya. Ya, pakaiannya. Mengenakan peci untuk yang laki-laki. Yang perempuan ditutup auratnya pakai kerudung ya. Nanti kalau sudah siap, silahkan dibuka kameranya. Ya, yang lainnya bisa mengikuti ya kisah Suhail bin Amr ya dengan tenang, dengan tertib. Jangan lupa buku sirahnya disiapkan. Ya, barakallah. Kita lanjutkan lagi ya. Tadi Suhail bin Amr itu kalau teman-temannya dia itu kan pemuka Quraisy juga dari Bani Abdul Syams. Ya, kira-kira kalau kemudian dengan tokoh-tokoh Quraisy yang lain itu setara dengan Abu Jahal. Nah, kalau Abu Jahal kenal ya? Oh, kenal, ada yang kenal Abu Jahal ya. Kemudian ada siapa lagi? Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan pada saat masih kafir nih juga pemuka-pemuka Quraisy yang mungkin sebanding atau setara dengan Suhail bin Amr. Jadi Suhail bin Amr ini seorang tokoh yang terpandang di masyarakat Quraisy. Bahkan dia termasuk juga seorang cendekiawan. Salah satu cirinya cendekiawan di masa itu dia adalah seorang yang ahli syair. Bahkan Suhail bin Amr tadi diutus sebagai duta ya. Nah, di perang Badar banyak sekali tokoh-tokoh Quraisy ini yang kemudian mati. Ada Abu Jahal, ada siapa lagi yang mati? Ada Utbah, ada Syaibah bin Rabi'ah, itu juga mati di perang Badar. Tapi Suhail bin Amr dia tidak mati pada saat itu. Apa yang dilakukan? Ya, dia ikut berperang dan beliau tertawan. Suhail bin Amr tertawan oleh kaum muslimin. Dan Masya Allah, itu pertama kalinya kaum muslimin punya tawanan perang. Mau diapakan nih tawanan perang? Apakah dia harus disiksa, diinterogasi, ya, dipukuli, dianiaya, nggak dikasih makan? Ya, enggak seperti itu. Ternyata Islam itu mengajarkan sesuatu hal yang sangat mulia, bahkan sikap terhadap musuh-musuhnya. Ya, tawanan-tawanan ini diperlakukan dengan sangat baik. Ya, diberi makan, bahkan ya memberi makannya saja tidak seperti memberi makan binatang. Ya, kalau misalnya kasih makan binatang tinggal taruh di lantai, dibiarin aja gitu. Tidak, diperlakukan dengan sangat baik. Dan Suhail bin Amr pun diperlakukan juga sangat baik, bukan karena dia seorang tokoh Mekah saja, tapi memang semua tawanan diperlakukan dengan sangat baik. Dan ini akan menjadi pintu hidayah bagi orang-orang kafir yang ketika itu tertawan oleh kaum muslim. Namun sayangnya Suhail bin Amr pada saat perang Badar menjadi tawanan, kemudian ditebus oleh keluarganya, diambil pulang kembali ke Mekah ya dengan membayar denda begitu. Ternyata hidayah itu belum masuk dalam hati Suhail bin Amr. Ya, pada saat di Badar itu ya menjadi tawanan kaum muslimin, Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku patahkan, aku cabut saja giginya Suhail bin Amr, supaya dia tidak lagi mengucapkan dari lisannya kalimat-kalimat yang menghina engkau, menghina Rasulullah, menghina kaum muslimin, menghina agama Islam. Ya, jadi Suhail bin Amr ini yang ahli berorasi, ahli berpidato, yang lisannya ini sangat sangat berharga ya, karena di masa itu budaya lisan itu sangat keren ya, sangat luar biasa. Kalau di masa kita sekarang budayanya apa? Tulis menulis gitu ya, dunia sosial media kalau sekarang. Yang viral-viral itu kayaknya ya, yang lagi populer, yang lagi ngetren. Nah, di masa dahulu ya, syair itu bisa jadi viral gitu ya. Dan itu menjadi pengganti media di masa itu. Sehingga Suhail bin Amr ini lisannya menjadi sangat berpengaruh. Kalau dia menghina-hina Islam, menghina kaum muslimin, menghina kaum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjelek-jelekkan umat Islam, maka itu akan berpengaruh kepada masyarakat secara umum di Jazirah Arab dan secara khusus di daerah Mekah. Begitu. Sehingga Umar bin Khattab ya mengetahui keahlian Suhail bin Amr yang suka menghina dengan lisannya,
ya, maka pengen sekali mematahkan giginya Suhail bin Amr. Kalau ompong kira-kira ngomongnya gimana? Yang biasanya kalau berkhutbah atau berpidato, berorasi dengan sangat lantang. Wahai orang-orang Quraisy, jangan kalian percaya kepada Muhammad. Ya, omongan mereka itu memang sangat manis, tapi hati-hati. Mereka itu berbicara dengan sihir sehingga memisahkan kalian dengan keluarga kalian, dengan paman-paman kalian, dengan anak kalian, dengan istri kalian. Itu orasinya betul-betul bisa membuat orang itu terpengaruh untuk membenci Islam, untuk membenci kaum muslimin dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau giginya ompong, dipatahkan, ya, dicabut giginya, kira-kira bisa ngomong lantang kayak gitu nggak? Pernah lihat simbah-simbah yang sudah nggak punya gigi, yang ompong itu? Ya, karena sudah usianya sudah sepuh, giginya sudah rapuh, jadi giginya udah copot, nggak tumbuh lagi. Kalau anak-anak giginya ompong, insya Allah nanti masih tumbuh lagi. Ya, mana di sini ada nggak anak-anak yang giginya baru dicabut terus ompong? Nah, insya Allah nanti tumbuh lagi giginya. Nah, kalau ya tidak ada gigi, jadi struktur di dalam mulut ya termasuk gigi itu akan mempengaruhi vokal, mempengaruhi suara. Maka kalau tidak ada giginya, gimana mau berpidato? Coba gimana? Wahai orang-orang Quraisy. Wah, siapa yang mau dengar ya? Orang yang bicaranya celak terbata-bata karena tidak ada giginya. Ya, mereka malah kemudian mengatakan, itu Suhail bin Amr tuh ngomong apa sih gitu ya? Kalau giginya dipatahkan, dicabut. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lihat akhlak beliau, beliau mengatakan kepada Umar, jangan Umar, aku berharap suatu saat nanti Suhail bin Amr ini akan melakukan sesuatu hal yang membahagiakanmu, membahagiakan orang-orang beriman. Ya, dan Umar bin Khattab kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bicara, tentu beliau juga akan mengikuti. Jadi Umar bin Khattab tidak jadi tuh mencabut giginya Suhail bin Amr ketika menjadi tawanan perang Badar. Maka pada saat itu Suhail ditebus oleh keluarganya, kemudian dibawa pulang kembali ke Mekah. Dan hidayah itu belum masuk dalam hatinya Suhail bin Amr. Sampai nanti ketika Suhail bin Amr ini di perang Badar kan ditawan ya, kaum Quraisy itu kalah, kemudian dia ditebus pulang Mekah. Kemudian tahun berikutnya, tahun ketiga perang Uhud, Suhail juga belum kapok, dia masih saja memerangi kaum muslimin, ikut juga di perang Uhud. Terus masih ada perang-perang yang lain lagi, termasuk perang yang sangat besar pasukannya, pasukan paling besar yang menyerang kaum muslimin. Siapa masih ingat? Pasukan kaum muslimin ya di Madinah, kota Madinah dikepung oleh 10.000 pasukan. Itu perang apa? Ada yang ingat enggak? Perang apa? Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum muslimin membuat strategi, dibikin itu bentengnya dengan parit-parit. Siapa masih ingat? Ini perang apa? Ada 2 nama. Yo, ada yang berani untuk? Perang Kondak. Masya Allah, itu suara siapa? Mas Alfa? Iya, sama Ahnaf. Iya, oh sama Mas Ahnaf. Betul, perang Khandaq, ya perang Parit, atau perang Ahzab. Karena pasukan Quraisy itu bergabung dengan pasukan Ghatafan, ada pasukan-pasukan dari orang-orang Yahudi juga. Nah, itu Suhail bin Amr juga masih ikut. Jadi perang Badar sudah ditawan, ya, sudah ditebus, dia dikembalikan ke Mekah, kemudian perang Uhud, ya dia masih juga memerangi kaum muslimin, ikut dalam pasukan perang Uhud, bahkan di perang Khandaq, perang yang besar itu, perang Ahzab, 10.000 pasukan itu, Suhail bin Amr juga ikut memerangi kaum muslimin. Nah, hidayah itu belum masuk anak-anak. Jadi sampai kemudian tahun 8 Hijriah. 8 Hijriah itu ada peristiwa besar, yaitu Fathu Mekah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat penaklukan kota Mekah, membuka kota Mekah, beliau memaafkan orang-orang yang dulu telah memusuhi beliau, telah mengusir beliau. Ya,
menghina beliau, menjelek-jelekan beliau dan kaum muslimin, bahkan menghalang-halangi orang untuk masuk dalam agama Allah. Tetapi di antara segelintir orang itu juga ada yang kemudian dihukum, gitu ya. Nah, Suhail bin Amr ini adalah salah satu orang yang juga termasuk dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Dia masuk Islam pada saat peristiwa Fathu Mekah. Ya, anak-anak. Nah, pada saat masuk Islam ini ternyata Suhail bin Amr ini betul-betul taubatan nasuha. Betul-betul menyesal dengan apa yang telah dia lakukan. Sehingga pada saat tahun 8, 9, 10, itu masuk tahun 11 awal di Rabiul Awal, Rasulullah SAW kan wafat ya anak-anak ya. Jadi kalau masuk Islamnya tahun 8, Rasulullah wafat nanti masuk di tahun 11, kira-kira berapa tahun itu selisihnya? 8 Hijriah ke 11, berapa tahun selisihnya? 1, 2, 3. Sekitar 3 tahun saja. Sekitar 3 tahun saja Suhail bin Amr masuk Islam, dan di situ masih hidup Rasulullah SAW. Tapi ketika Rasulullah SAW wafat, ya, kemudian kepemimpinan kaum muslimin dipegang oleh sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah itu banyak sekali ya peristiwa-peristiwa juga yang terjadi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, ketika Rasulullah wafat itu beliau sebelum wafat ya 3 tahun terakhir banyak sekali utusan-utusan yang datang menemui Rasulullah SAW. Mereka berbondong-bondong untuk masuk Islam, termasuk orang-orang di Mekah. Ya, pada saat peristiwa Fathu Mekah itu banyak kemudian orang-orang kafir Quraisy yang masuk Islam. Kalau yang di Mekah itu sudah masuk Islam, maka orang-orang di seluruh Jazirah Arab mereka akan mudah mengikuti. Jadi utusan-utusan itu dikirim ke Madinah, ketemu Rasulullah, belajar Al-Quran, belajar agama Islam, kembali ke kampungnya, mengajarkan kepada kaumnya, seperti itu. Sampai kemudian ketika Rasulullah SAW wafat, ya, yang terjadi adalah banyak juga orang-orang yang kemudian murtad, keluar dari agama Islam. Bahkan ada juga orang-orang yang mengaku sebagai nabi yang menggantikan Rasulullah SAW. Ya, siapa yang pernah dengar kisahnya? Ya, ada 1-2 orang mungkin. Kita dengerin aja Mama sekalian. Nabi, orang yang mengaku jadi nabi setelah Rasulullah wafat. Siapa? Ada orang yang mengaku jadi nabi setelah Musailamah Rasulullah wafat. Al-Kadzab, Ustazah. Nah, di antaranya itu Musailamah Al-Kadzab yang nanti juga akan diperangi oleh kaum muslimin di masa Khalifah Abu Bakar. Nah, banyak sekali orang yang murtad keluar agama Islam karena Rasulullah wafat, nabinya meninggal, ya dianggap agamanya sudah selesai. Padahal kan tidak, ajarannya kan masih, bahkan sampai dengan masa kita saat ini. Nah, pada saat itu orang-orang Mekah yang cuman baru berapa, sekitar 3 tahun ya tadi, dari tahun 8 Hijriah saat Fathu Mekah, atau mungkin ada juga yang masuk Islam setelah itu, ya kan baru sebentar ya. Baru sebentar sekali mereka masuk Islam. Lah kok ketika Rasulullah SAW wafat, mereka mau ikut-ikutan keluar dari agama Islam. Nah, di sini nih perannya seorang Suhail bin Amr yang memiliki lisan yang sangat luar biasa, yang Allah anugerahkan keindahan lisan yang membuat orang ketika mendengar ucapannya, pidatonya, orasinya akan mudah terpengaruh. Maka Suhail bin Amr menggunakan keahliannya itu, ya, kebaikannya itu untuk membela agama Allah. Apa yang dia lakukan? Dia kemudian berorasi dan berpidato. Wahai orang-orang Quraisy, apakah kalian ingin menjadi orang yang terakhir masuk Islam dan yang pertama keluar dari Islam? Apa enggak malu kalian itu? Rasulullah baru saja wafat, kemudian mereka keluar Islam. Baru masuk Islam udah mau keluar lagi begitu ya. Maka dengan apa yang disampaikan oleh Suhail bin Amr, ternyata orang-orang Quraisy tadi yang rencananya itu murtad, mau keluar dari agama Islam, mereka menjadi tidak jadi. Jadi mereka tetap teguh pada keyakinan mereka untuk mengikuti agama Islam meski Rasulullah SAW wafat.
Nah, anak-anak, ternyata apa yang diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa tadi sahabat yang pengen mematahkan giginya Suhail bin Amr? Siapa? Yang tadi loh di Badar pada saat tawanan perang, Suhail bin Amr ditawan. Ada sahabat yang ingin mematahkan dan mencabut giginya Suhail bin Amr. Siapa? Umar bin Khattab bukan? Umar bin Khattab. Nah, perkataan Rasulullah kepada Umar bin Khattab, jangan dipatahkan giginya, jangan dicabut giginya. Aku berharap ya suatu ketika nanti Suhail bin Amr akan melakukan suatu hal yang menyenangkan hati kaum beriman. Nah, ini bukti dari perkataan Rasulullah. Suhail bin Amr yang dahulunya dengan lisannya menjelek-jelekan Rasulullah dengan kaum muslimin, pada saat itu Suhail bin Amr ia mengucapkan kalimat yang membuat orang-orang Mekah yang tadinya mau murtad jadi kemudian tidak jadi murtad, gitu ya, tetap teguh pada keimanan mereka di dalam agama Allah. Masya Allah, bukankah ini menyenangkan hati orang-orang beriman? Orang yang mau murtad jadi enggak jadi murtad, gitu. Dan ini berkat dari keahlian seorang Suhail bin Amr. Nah, Ustazah ingin tanya, siapa di antara anak-anakku semuanya yang dulu mungkin sebelum belajar ngaji gitu ya, belajar sirah, belajar fikih, belajar hadis, belajar Quran, ya, punya satu kelebihan, ya, punya satu sifat yang Allah anugerahkan, yang sebetulnya sifat itu baik, tapi dipakai untuk yang buruk-buruk gitu ya. Ada enggak di sini yang pernah begitu? Ya, nggak usah ngancong, nggak usah angkat tangan. Istighfar gitu ya. Nah, sekarang, Ustazah tanya, kalau sekarang ini anak-anak tentu sudah ngaji, insya Allah sudah memperbaiki segala perilaku, perbuatan, ibadahnya menjadi jauh lebih baik lagi. Siapa di antara anak-anak yang berani menyampaikan, Ustazah saya punya kelebihan ini, dan saya gunakan untuk ini. Siapa yang bisa? Kalau Suhail bin Amr tadi kelebihannya apa? Lisannya. Dia pandai bicara, pandai berorasi. Dipakai untuk apa? Ya, kebaikannya adalah untuk menjaga Islam. Ya, Ustazah, saya boleh izin ke toilet. Oh, J. Ya, tafadhol Mas Ahnaf. Perutnya sakit. Astagfirullah. Ya. Yang lain ada? Kita doakan Mas Alfa diberikan kesehatannya, perutnya sakit. Tadi sahurnya makan apa ini? Baik, ada enggak yang berani menyampaikan? Ustazah, saya diberikan Allah kelebihan ini. Saya mau gunakan untuk ini. Nah, kebaikan untuk apa? Kalau Suhail tadi lisannya. Anak-anak ada yang ahli apa? Menulis mungkin? Menggambar? Menghafal? Ya. Apa? Siapa? Mana yang mau bicara? Ya, dibuka kameranya, enggak apa-apa. Siapa mau bicara? Yuk. Siapa namanya? Suaranya kok lirih banget tadi, sahur enggak? Ya. Mbak Vidya, ini pakai nama Mbak Vidya. Bukan Mbak Vidya, ini Najla. Masya Allah. Vidya siapa ini? Nanti silakan ditulis namanya ya, biar Ustazah manggilnya enggak salah, soalnya kameranya kan juga ditutup. Ya, Mbak Najla. Najla punya kelebihan apa? Menggambar. Masya Allah, tabarakallah, menggambar. Kira-kira nih, keahlian yang Allah berikan, enggak semuanya loh ahli menggambar. Kira-kira itu bisa dijadikan kebaikan untuk apa ya kalau menggambar itu? Apa yang sudah dilakukan? Menggambar hanya buat ngoret-ngoret tembok? Itu enggak bermanfaat. Buat apa yo? Yang bisa bermanfaat. Untuk apa? Untuk apa, Mbak Najla? Buat mengingat sholat. Masya Allah, buat mengingat sholat. Ya, banyak itu poster-poster ya untuk berdakwah kan juga pakai tulisan ya. Baik, pakai gambar juga. Kalau sekarang di media-media itu, media apapun itu ya biasanya menggunakan pesan bergambar dengan tulisan singkat. Ya, Masya Allah, Mbak Najla bisa.
besok ya, kapan-kapan Ustazah mau loh digambarkan Mbak Najla kalau mau bikin apa kisah gitu ya, menceritakan kisah Mbak Najla yang gambarkan. Ini ceritanya apa dikasih gambar gitu ya. Bisa Insya ya? Allah. Insya Allah, Insya barakallah. Allah. Seperti itu anak-anak ya. Seperti Mbak Najla yang kemudian punya keahlian menggambar. Allah anugerahkan kemampuan yang mungkin tidak semua orang miliki dan digunakan untuk kebaikan, bukan digunakan untuk keburukan. Kalau menggambar ya di keahlian menggambar terus dipakai untuk keburukan, buat nyoret-nyoret dinding di jalan, di tembok ya yang tidak jelas tulisannya atau mungkin menggambar sesuatu hal yang buruk. Nah, itu kan sesuatu hal yang tidak baik. Tapi kalau kemudian digunakan bahkan untuk menjadi sarana dalam dakwah, Masya Allah. Ya, bahkan ya minimal untuk kita belajar, lebih mudah belajar dengan gambar, ya, atau menceritakan sesuatu. Kalau Mbak Najla tadi untuk mengingatkan sholat, bikin poster-poster Islami, ya itu menjadi sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang memberikan manfaat banyak untuk lebih banyak orang juga. Ya, seperti Suhail bin Amr tadi, setelah dia masuk Islam, ya tidak ada satu orang pun pada saat Fathu Mekah kemudian dimaafkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia masuk Islam yang lebih banyak sholatnya, lebih banyak puasanya, lebih banyak sedekahnya, ya, selain Suhail bin Amr. Jadi Suhail bin Amr itu betul-betul bertobat dan dia mengejar semua ketertinggalan. Kalau dulu lisannya dipakai menghina Rasulullah, sekarang lisannya dipakai untuk membela Rasulullah dan kaum muslimin. Ya, kalau dulu hartanya, nyawanya, jiwanya, semuanya, raganya dipakai untuk memerangi Rasulullah dan kaum muslimin, sejak saat itu dia gunakan seluruh hartanya, dirinya, ya, jiwa raganya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Sampai ketika Rasulullah sudah wafat, kemudian Suhail bin Amr ini meninggalkan Mekah. Ini orang Mekah ya, Suhail bin Amr ini, ya dia meninggalkan Mekah untuk apa? Ikut bergabung dengan pasukan kaum muslimin berjihad di negeri Syam, ya, mengalahkan musuh-musuh Allah itu. Dan Suhail bin Amr itu berharap agar dirinya itu bisa syahid, ya, wafat di medan perang. Tapi Allah mentakdirkan Suhail bin Amr tetap masih hidup. Beliau tidak syahid di medan perang. Sampai kemudian mengantarkan Suhail bin Amr wafat karena sebuah wabah, ya, wabah taun yang terjadi di daerah dekat Palestina sana. Ya, kalau wabah taun anak-anak sudah pernah dengar ya. Ya, jadi kalau bersabar dengan wabah yang terjadi, ya ikhlas dengan apa yang Allah takdirkan, tetapkan ketika kemudian kok ternyata takdirnya dia meninggal asbab wabah tersebut, maka itu juga termasuk sebagai syahid. Nah, ini anak-anak kita sekarang juga masih dalam ini ya wabah corona ya. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita dan keluarga kita. Semoga Allah segera Amin. mengangkat ini semuanya ya. Jadi kondisi kita belajarnya bisa tatap muka kembali, semua bisa berjalan dengan kembali normal. Ya, mudah-mudahan ibadahnya juga semakin lebih gencar lagi. Ya, hari ini semuanya puasa ya. Alhamdulillah ini ya. Kalau anak-anak di kelas ustadzah mungkin ada yang sudah balik juga ya barangkali pas libur puasanya, tapi tetap tidak menghalangi untuk kemudian melakukan ibadah-ibadah yang diperbolehkan ya untuk muslimah terutama. Baik, hari ini kita selesai ya kisah tentang Suhail bin Amr. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi dengan kisah yang lain karena ada kisah-kisah sahabat yang banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya. Meskipun kalaupun sekarang mendengarkan sirah, Ustazah saya belum bisa mengambil pelajaran gitu ya. Tidak ada masalah ya. Suatu ketika nanti anak-anak akan ingat, oh ini cerita dulu waktu dikisahkan Ustazah Lilis ada pelajaran seperti ini toh. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi tetap ikuti ya pembelajaran kita sirah nabawiyah dan juga sirah sahabat. Mudah-mudahan ada pelajaran dan hikmah yang kemudian kita bisa ambil. Gitu ya anak-anak ya. Kita cukupkan dengan hamdalah. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar kepada Allah. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Dan kita tutup dengan membaca doa penutup majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum untuk anak-anakku sekalian yang sudah bersemangat untuk terus belajar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan untuk kita semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.